Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalil Rizky sebagai moderator. Di sini saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu Ilham Mauliza, Desi Kairuni, Nur Fazila, Tevfik Ramadan, dan Muhammad Taufik Nasution. Di sini kami akan menjelaskan materi bimbingan di sekolah dasar yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang bimbingan. Apa pengertian bimbingan? Yaitu bimbingan menurut Jumhur dan Muhammad Surya 1975, bimbingan adalah proses membantu seseorang untuk memahami dirinya sendiri, yaitu memahami tentang kekurangan, kelebihan, potensi, minat, dan bakat. Kemudian menerima dirinya sendiri, yaitu menghargai dirinya sendiri dengan apa adanya dan menerima kekurangannya. Kemudian mengarahkan dirinya sendiri dengan membuat pilihan-pilihan dan tujuan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sedangkan menurut Rahman Wijaja berpendapat bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara bersinambungan supaya dapat bertindak secara wajar. Jadi di zaman sekarang banyak siswa-siswa yang memiliki tingkah laku yang buruk, sehingga mereka tidak bisa mengontrol. Kemudian tugas kita sebagai guru yaitu untuk memberi bimbingan agar mereka kembali di jalan yang baik. Kemudian pada saat ini banyak juga siswa-siswa yang nakal, yaitu seperti melawan guru, bahkan sampai bisa membunuh guru itu sendiri. Itulah tugas kita sebagai guru, agar memberi bimbingan dengan cara yang baik. Sekian. Layanan bimbingan di sekolah dasar. 1. Orientasi terhadap lingkungan sekolah. 2. Persiapan untuk melanjutkan ke tingkat sekolah yang lebih lanjut. 3. Program testing. 4. Daftar pencatatan pribadi atau rekod dapat dibuat pada setiap kelas secara kontinu dan dapat dilanjutkan pada sekolah lanjutannya. 5. Program pengajaran remedial. 6. Bimbingan terhadap kegiatan-kegiatan di luar kelas. 7. Kerjasama dengan orang tua siswa. Tugas-tugas perkembangan siswa sekolah dasar. Pertama, ada mempelajari keterampilan fisik untuk aktivitas bermain sehari-hari. Kedua, ada membangun suasana yang sehat terhadap diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Ketiga, bahayanya jika mereka bergaul dengan teman sebaya mereka. Keempat, belajar berperan yang sesuai dengan jenis kelaminnya, serta belajar bertingkah laku sebagai anak laki-laki atau anak perempuan. Kelima, belajar keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Pada awal umur sekolah dasar, secara biologis, anak siap untuk belajar keterampilan membaca dan menulis. Sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah dan besar kecilnya isi program. Ada beberapa kemungkinan pola organisasi bimbingan dan konseling yang dapat diikuti. Untuk penerapan di sekolah dasar dapat dipilih 3 pola organisasi, yaitu: pertama, pola organisasi bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan guru kelas sebagai tenaga pembimbing. 2. Pola organisasi bimbingan, konseling, dan memanfaatkan seseorang. Berikut beberapa kesulitan yang mungkin dihadapi dalam perencanaan bimbingan. Pertama, kesulitan internal. Kesulitan internal ada beberapa contoh, yaitu kurangnya sumber daya, kurangnya pelatihan bagi guru BK, keterbatasan waktu untuk bimbingan. 2. Kesulitan eksternal. Kesulitan eksternal juga ada beberapa contoh, yaitu keterbatasan dukungan dari orang tua, faktor sosial ekonomi siswa, pengaruh lingkungan yang tidak mendukung.
3. Kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa. Contohnya seperti sulit mengidentifikasi kebutuhan siswa, kurangnya data tentang latar belakang siswa, kesulitan mengakses informasi tentang kebutuhan siswa. Keempat, kesulitan dalam pelaksanaan. Kesulitan dalam pelaksanaan contohnya seperti sulitnya mengalokasikan waktu untuk bimbingan, kurangnya komitmen guru BK, kesulitan mengembangkan strategi bimbingan. Bagaimana sih cara mengatasinya? Berikut cara mengatasi kesulitan dalam perencanaan bimbingan. Pertama, mengembangkan rencana bimbingan yang komprehensif. 2. Meningkatkan komunikasi dengan siswa dan orang tua. 3. Melakukan pelatihan bagi guru BK. 4. Mengalokasikan sumber daya yang memadai. 5. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain. 6. Menggunakan teknologi untuk mendukung bimbingan. 7. Melakukan evaluasi dan pemantauan secara teratur. Dan kesimpulannya adalah bimbingan di sekolah dasar adalah investasi jangka panjang yang penting untuk masa depan siswa. Dengan bimbingan yang tepat, siswa akan tumbuh menjadi individu yang mandiri, sukses, dan bahagia.